Sayyidah Fatimah datang Sayyidina Ali, beliau sedang menggiling gandum, tangan beliau sampai kapalan pecah-pecah. Sayyidina Ali pulang bersama Rasulullah dari jihad. Kata Sayyidina Ali, kita pulang dari jihad dan banyak budak-budak yang dibawa oleh Nabi. Coba minta dah satu biar ada yang ngebantu di rumah kita. Sayyidah Fatimah malu, Sayyidina Ali malu. Ayo kita bareng-bareng datang aja. Kemudian sebelum beliau menyampaikan, Rasulullah udah tahu. Kata Rasulullah, tidakkah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang kau minta dan lebih baik daripada dunia seisinya. Imam Ali alaihissalamullah beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut dari mulai dengar dari Nabi sampai detik ini, itu tidak pernah ditinggalkan, kata beliau. Sedangkan beliau itu waktu khilafahnya itu terjadi beberapa kekacauan. Itu yang paling terbesarnya adalah Waqatul Jamal, dengan 1 tahun setelahnya Waqatul Siffin. Dikatakan kepada Sayyidina Ali, wala laita Siffin, itu engkau enggak tinggalkan. Wala laita Siffin. Warwayna fi Sahihai Bukhari wa Muslim, dan kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahu, kepada beliau, wali Fatimah radhiyallahu anhuma, dan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhuma, idza awaituma ila firashikuma, jika kalian berdua kembali ila firashikuma, ke tempat tidur kalian, au iza akhadtuma, jika kalian mengambil mabaji'akuma, tempat rebahan kalian, madja, maka beliau mengatakan fakabbira bil amr, buat berdua, fakabbira, takbirlah salatan wa salasina, 33 kali, wasabbiha, bertasbihlah salatan wa salasina, 33 kali, wahmada bil amr juga, tahmidlah kepada Allah salatan wa salasina, 33 kali. Baik, jadi kita baca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Itu riwayat, jadi semuanya 33 ya, 33. Wa fi riwayatin at-tasbihu arba'an wa salasina, tasbihnya 34 kali. Tasbihnya itu 34 kali. Jadi subhanallah, subhanallah 34. Wa fi riwayatin, dari sebagian riwayat, at-takbiru, takbirnya arba'an wa salasina, 34 kali. Jadi ada riwayat lain, walad, jangan bolak-balik, jangan bolak-balik, duduk. Dan bolak-balik. Nanti mau keluar, jangan balik lagi, jom keluar, jangan keluar lagi, jangan masuk lagi. Ini tahu asbabul wurudnya. Sayyidah Fatimah datang Sayyidina Ali, beliau sedang menggiling gandum, tangan beliau sampai kapalan pecah-pecah. Paham? Sayyidina Ali pulang bersama Rasulullah dari jihad. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, kita pulang dari jihad dan banyak budak-budak yang dibawa oleh Nabi. Coba minta dah satu biar ada yang ngebantu di rumah kita. Paham asbabul wurudnya ente kalau pengen tahu. Sayyidah Fatimah malu, Sayyidina Ali malu. Ayo kita bareng-bareng datang aja. Paham itu? Salah satu adab Nabi SAW dengan Sayyidah Fatimah, tidak pernah Rasulullah datang kepada Sayyidah Fatimah kecuali Sayyidah Fatimah berdiri kemudian mencium Rasulullah. Kalau Sayyidah Fatimah datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah pasti berdiri kemudian mencium Sayyidah Fatimah. Begitu. Kemudian Sayyidah Fatimah memperlihatkan begini tangannya. Kemudian sebelum beliau menyampaikan itu, Rasulullah sudah tahu. Kata Rasulullah, tidakkah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang kau minta dan lebih baik daripada dunia seisinya. Ini yang dijalankan. Paham itu? Saking pentingnya ini ajaran Nabi ini, terusin liatin 33 Kaifiat Habib Tahir bin Husain bin Tahir, kakak Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu pakai unmulah. Dengerin, ente dibacain ini karena kelas ente orang ini masih bawah-bawah, belum bisa, atau baca belum lancar apa yang diharokatin. Jadi kita baca sesuai dengan kadar kalian, nggak perlu tinggi-tinggi. Cuman kalau ente orang pengen praktekin. Ini unmulah. Ini amal Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Begitu juga Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Ibn Salim Asy-Syafiri Allah yarhamu, beliau juga meriwayatkan dari paman, dari khal beliau.
Ini 33 dihitung dari unmula ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, nanti berakhir di sini juga. Dari kanan, set. Habis itu ke sini, habis itu ke sini. Dari situ, alhamdulillah gitu juga, nanti berhenti di sini. Nanti Allahu Akbar berhenti juga di sini tuh. Nanti ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ada riwayat lain. Anak yang ngaji, yang ngajarin aja dibaca dulu, ini udah beres. Paham? Ini buat amal, buat amal. Dan salah satu fungsinya di sini ini termasuk riwayat liquwatil hifz, untuk menguatkan hafalan. Kita membiasakan zikir mulai dari sini, ini termasuk untuk menguatkan hafalan. Dulu ada yang mengijazahkan sampai anak sendiri nggak percaya. Yang mengijazahkan kok gini doang bisa. Padahal memang kalau riwayat sekedar ini ada, dan itu ternyata ada di dalam kitabnya. Paham gitu? Semuanya nggak ada sembarangan. Baca ini. Ini riwayat lain. Kita sudah jelasin di awal kita bahwa kalau ada beberapa riwayat, berarti cara mempraktekannya ada beberapa praktek. Satu, mempraktekannya seluruhnya. Sekarang tidur sekarang prakteknya seperti ini. Ini diriwayatkan ini di dalam hadis lain, bahkan di dalam surah para ulama menjelaskan ini baik tidur siang atau tidur malam tetap diamalkan. Paham itu? Tidur siang ataupun tidur malam itu diamalkan semua tuh. Bagaimana di sini ini tasbih ada yang riwayat 34 kali. Ya udah, sekarang tidur sekarang 33. Tidur nanti 34. Takbir sekarang 33, dan tidur nanti ada yang 34. Wah, kata talib ilm seperti ini talkhis, ditulis dalam sebuah kertas, habis itu tulis, kemudian tempel di dekat kepalanya. Pas sebelum tidur baca, sebelum tidur baca, sebelum tidur baca. Wah, kata sampai rasikh, nempel di kepalanya. Bahkan kalaupun tidak ada niat pasti tetap dibaca. Begitu. Nah, kebaikan itu kita laksanakan sampai nancap di dalam diri kita, sampai kebaikan itu sendiri nggak bisa ditinggalkan sama kita. Paham itu? Baik, itu lihat tuh. Qala Aliyun, Imam Ali alaihi salamullah, beliau mengatakan, "Fama taraktuhu, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut mundu sami'atuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dari mulai dengar dari Nabi sampai detik ini beliau meriwayatkan itu tidak pernah ditinggalkan, kata beliau. Sedangkan beliau itu waktu khilafahnya itu terjadi beberapa kekacauan, peperangan. Yang kita bahas di dalam kitab fikih, di dalam Qital Ahlil Bugha. Qital Ahlil Bugha, memerangi para pemberontak negara. Bagaimana caranya? Itu semua ittifaq para ulama bahwa hukum tersebut diambil di zaman peperangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang yang memberontak kepada beliau. Ini beberapa kali, salah satu yang paling terbesarnya adalah Waqatul Jamal, dengan 1 tahun setelahnya Waqatul Siffin. Tragedi Jamal dan tragedi Siffin. Qila lahu, dikatakan kepada Sayyidina Ali, wala laita Siffin. Sampai Lailatul Siffin pun, malam Siffin engkau ketika berperang Siffin itu engkau enggak tinggalkan. Wala laita Siffin. Walaupun sesibuk apapun, hatta malam Siffin. Tragedi Siffin, beliau itu, Siffin sekarang itu daerahnya dekat Raqqa, basisnya ISIS. Waktu tahun-tahun masih ada ISIS, Islamic State, Irak dan Suriah itu di Suriah ada daerahnya namanya Raqqa. Itu pusat sekarang Azyadiyah, agama Azyadiyah, sebagian pemikiran Zoroaster itu, penyembah api sama penyembah beberapa dewa. Di situ termasuk pusatnya itu, termasuk negeri peradaban. Di situ ada daerah dekat Raqqa itu namanya Siffin. Ada daerah kecil namanya Siffin. Terjadi peperangan, Sayyidina Ali melawan beberapa sahabat yang lainnya. Nah itu karena mereka menuntut agar pembunuh Sayyidina Utsman cepat diadili. Nah itu, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana Khalifatul Rasyid, beliau berpikiran bahwa ketenangan negara itu lebih didahulukan daripada pembunuhan 1-2 orang, walaupun itu sahabat. Jadi istiqrar dulu, tenang dulu, orang-orang masing-masing sudah ini segala macam, baru setelah itu nuntut namanya si pembunuh siapa.
Tapi dari keluarga dia dari Bani Umayyah, mereka menyarankan, meminta, bahkan memaksa kepada Sayyidina Ali agar diadili secepatnya. Akhirnya terjadi masing-masing ijtihad, kemudian perang. Paham itu? Tapi jelas para ulama mengatakan bahwa yang benar ada di pihak Sayyidina Ali, dan mereka, kita pembahasan kita ahli al-bugha adalah orang-orang yang di seberang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi walaupun dalam keadaan sibuk apapun, beliau tidak pernah meninggalkan. Paham itu? Itu 33, 33, 33. Gampang. Yang susah itu taufiknya, hidayatnya. Seperti itu. Nah, jadi ente bisa duduk di sini walaupun dalam keadaan terpaksa, berarti ada sedikit. Berarti taufik itu saking mahalnya disebutin di dalam Al-Quran cuma 1 kali. Nah, orang Arab mengatakan kalau anak ini nakal susah diatur, udah orang bingung. Pesantrenin di sini nggak jadi, di sana nggak betah, di sini kabur, di sana dikeluarin. Mereka bilang apa? Taufik aziz ya akhi. Taufik aziz. Taufik itu memang susah. Sampai di Al-Quran kalau rahmat Allah, maghfirah Allah, hidayah Allah itu disebutkan berulang-ulang. Kalau taufik cuma 1 kali di dalam surat Hud, wa ma taufiki illa billah fastaqim kama umirta man taba ma'ak. Baik. Nah, saking beratnya dah tu. Apa taufik itu? Dorongan kuat. Jadi dorongan di dalam jiwa nggak bisa ketahan, cuman untuk berbuat kebaikan. Khalqu qudrati ta'ati fil abd. Jadi kekuatan. Jadi nggak bisa ditahan, nggak bisa dihalangi, namanya sama penyakit, sama halangan apapun juga nggak bisa. Jadi nggak sabar pengen melakukan ketaatan. Itu namanya taufik. Lawan katanya khidlan. Pilih ente mau khidlan, mau taufik. Paham itu? Semuanya dijemput. Paham itu? Kebaikan dan keburukan itu dijemput dua-duanya dan diusahakan. Jadi orang nggak ada dari lahirnya itu pengen jadi orang jahat, nggak ada. Dia ngejemput kejahatan tersebut. Nggak ada istilahnya anak kecil umuran SD diajarin ngerokok, abis itu langsung keren ngerokoknya. Ada? Nikmatin gitu langsung nongkrong. Baru hari ini dia ngerokok, nanti langsung ada kopi, dia di pos segala macam, nggak bakal bisa. Dia nyedot langsung batuk-batuk, keluar air matanya, kadang-kadang sampai muntah. Yang mabok begitu juga, tukang zina juga begitu juga. Pertama kali dia gemeteran apa segala macam, tapi dia nggak kuat pengen ngelakuin, sampai diusahain, begitu. Nah, kebaikan juga nggak bisa gitu, nggak bisa ente nunggu-nunggu. Mudah-mudahan kedepannya dia jadi anak baik. Nggak bisa kalau dia nggak diusahain. Tadi ada, di pondok melanggar, habis itu mudah-mudahan ente keluar dari pondok jadi orang. Jadi orang apa? Orang hutan. Nggak bisa. Mesti diusahain. Tadi ada, mesti diusahain. Ente baca manaqib para ulama yang jadi. Ada hidupnya enak. Beliau itu waktu kecilnya nggak pernah ngaji. Hidupnya leha-leha, nyantai segala macam. Tapi waktu besarnya dia jadi ulama. Paham itu? Kalau ada yang bisa melakukan hal tersebut berarti cuma Rasulullah. Paham itu? Kalau manusia bisa melakukan hal tersebut, pertama yang pakai cara tersebut siapa? Rasulullah. Paham itu? Tapi Rasulullah SAW itu ketika gregetan nih, Ru'asaul Quraisy itu, pemimpin-pemimpin Quraisy itu biar masuk Islam, tapi kebanyakan nggak masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang semua, nggak bisa. Tapi Allah yang ngasih hidayahnya Allah. Ma'alar rasul illal balagh, cuma wajib menyampaikan khalas gitu. Cuman ya kita yang menjadi objeknya itu, kita pengen jadi baik atau tidak tuh di situ. Amalin tuh. Paham itu? Bagaimana caranya? Caranya banyak. Sekarang banyak. Paham itu? Training usaha apa segala macam. Acara-acara motivasi. Paham itu? Biar apa itu motivasi? Biar asalnya orang malas jadi mau usaha. Ente dengar orang-orang yang maju usahanya ada gak pernah hadir training usaha, motivasi ada? Pernah gak? Si Anu, dia itu punya perusahaan batu bara itu, berkatnya usaha itu ikut training usaha itu. Ada gak? Nggak ada. Ada nggak tuh?
Jadi orang yang ngasih motivasi itu, motivator itu lagi ngapain? Lagi usaha. Nah, siapa yang jadi objek usahanya? Ente yang nggak tahu usaha. Bisa jadi usaha, nggak bakalan bisa. Ente cuma takjub doang, hebat ya dia kayak gitu. Tapi minimal ada dorongan. Nah, kita juga begitu, baca junud min junudillah, itu salah satunya adalah al-qasas, cerita-cerita, baca. Nah, baca ada kitab namanya al-ulamaul uzzab alladzina atharu ilm ala zuwaj. Ulama-ulama yang tidak menikah, yang lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Termasuk Imam Nawawi, Syekh Ibn Taimiyah dan yang lainnya itu disebutin. Perjuangan mereka itu bagaimana? Sofahat an sabril ulama, lembaran-lembaran kesabaran para ulama juga di situ ada. Wah, kata. Kita baca sedikit-sedikit. Termasuk ibadahnya orang-orang dulu seperti apa? Kita baca agar mendorong tuh di sini. Di sini kan ringan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Taib, ya Allah bitaufiq. Amin.